Halo teman-teman, saya baru saja selesai membaca buku The Story of Dr. Dolittle. Buku ini pertama diterbitkan pada tahun 1920 di bahasa Inggris. Buku yang aku baca adalah terjemahannya. Ini diterbitkan pada tahun 2018. Dari namanya saja mungkin kurang menarik, tapi kalian pasti tidak menduga bahwa dokter ini berhasil untuk pergi ke Afrika. Mengejutkan kan? Tema buku ini mengajak semua orang untuk mengasihi sesama. Nah, mari menyimak ulasanku untuk buku The Story of Dr. Dolittle. Cerita ini dimulai dengan seorang dokter yang bernama John Dolittle yang tinggal di sebuah kota kecil. Orang-orang menghindarinya karena dia mempunyai banyak hewan sebagai peliharanya. Dia pun menjadi miskin, tetapi dia memiliki hati yang baik. Suatu hari burung beo mulai berbicara dengannya. Dr. Dolittle amat terkejut. Dengan bantuan burung beo kesayangannya, dia dapat belajar bahasa hewan dan menggunakan kemampuan ini untuk membantu para binatang. Semakin berjalan waktu, semakin banyak hewan yang dirawatnya. Semakin dikit uang yang tersisa di sakunya. Suatu hari, dia mendengar kabar bahwa ada penyakit pada monyet-monyet yang menyebar dengan lebat di Afrika. Dr. Dolittle dengan uangnya yang tidak bisa membeli makan siang ingin membantu. Untuk membantu kawanan monyet yang sakit, Dr. Dolittle harus ke Afrika dengan bantuan teman-teman hewannya. Buku ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris dan menargetkan anak kecil. Jadi kebahasaan cerita tersebut mudah untuk dipahami. Tokoh-tokoh walaupun cukup banyak, mudah untuk diingat karena bermacam-macam kepribadian. Amanatnya adalah untuk selalu mengasihi dan membantu sesama. Amanat tersebut dapat dilihat dalam Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7 yang mengatakan semua orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amanat ini terbukti berulang-ulang kali di buku karena protagonis menyayangi dan membantu semua orang maupun hewan dengan apa adanya. Cerita ini mempunyai kelebihan hebat yang dapat membuat tulisannya terasa segar, dengan kebahasan yang mudah dimengerti dan alur cerita yang tidak terlalu berlebihan. Hal-hal yang terjadi mudah dipahami, tetapi hal ini juga mempunyai kekurangannya karena cukup banyak tokoh-tokoh yang diperkenalkan dalam cerita, terkadang mereka tidak dapat dijelaskan dengan dalam. Ini dapat membuat pembaca merasa bahwa cerita tersebut berlanjut terlalu cepat. Jadi, untuk orang-orang yang ingin mengalami petualangan, aku tidak menyarankan buku ini. Tetapi untuk orang-orang yang penggemar hewan atau ingin membaca buku yang ringan, buku ini adalah untukmu. Penulis dengan secara bagus dapat mengantar pesan dengan singkat dan jelas, dan dengan halaman 153 ia dapat menceritakan sebuah cerita singkat yang penuh perjalanan. Cerita The Story of Dr. Dolittle membahas tentang cara memperlakukan sesama, baik manusia atau hewan. Kepada yang ingin membaca pasti akan merasa kasih sayangnya Dr. Dolittle. Walaupun buku ini menargetkan pemuda-pemuda, bukan berarti kalangan yang lain tidak bisa menikmati buku The Story of Dr. Dolittle. Ayo, langsung saja mencoba dan membaca buku yang penuh kasih sayang ini. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan ulasan saya. Tuhan memberkati.